Kalau hutang itu semuanya bertahap. Dari mulai tahun 2022 bulan Februari kita udah mulai berhutang 2,7 miliar itu untuk pengembangan ekspansi klinik yang di lantai 3. Semenjak saya punya hutang drastis, amalan jadi berkurang. Sudah gitu soal ibadah apalagi terhadap keluarga juga saya renggang. Sangat berkecamuk perasaan saya. Apalagi terhadap istri. Hampir 2 tahun ini terhadap istri itu saya selalu emosional. Selalu istri bilang baik, saya bilangnya salah. Saya pengennya begini, istri pengennya ngelurusin tapi saya marah. Selalu seperti itu. Ternyata orang yang berhutang itu emosional lebih tinggi. Bukannya pengen mau ditenangin, malah pengen mau dilawan. Artinya apa yang menurut istri saya itu baik buat saya nggak mau menerima itu sebagai masukan. Tapi malah anggapan saya itu sebagai lawan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irka dari Karawang bersama suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudiansa sebagai suaminya Ibu Irka. Saya juga asal Karawang. Usaha kami yaitu klinik rawat inap. TB ini kita tahunya dari media ya, TikTok. Scroll aja, kebetulan melihat salah satu dari video itu bilang kalau ikut TB itu dengan kelonan bisa, lunas hutang juga bisa, ngadapin hutang bagaimana. Nah itu kita jadi penasaran aja waktu itu. Kenapa? Biasa masalah hutang kan cerita gitu. Cuman satu itu ini caranya, wah saya udah logik, saya udah bermain aja tuh. Logik saya bermain, mau dapat ilmunya nih apa ya gitu kan. Gampang mas, itu mas selesai. Cepet, gimana pak? Bisa tolong dibantu, mau kasih udah agak semeringah dari asalnya kusut kan. Yaudah tapi jalanin ya kelonan kan. Udah bener. Cuman itu doang, disuruh kelonan aja. Kan saya soalnya jalan sama istri agak jalan tuh udah masing-masing gitu. Udah mah lagi pusing mikirin besok jatuh tempo, dada panas, kepala panas gitu ya. Tiba-tiba jurusnya cuma kelonan, udah itu aja. Terus Pak kata Pak Ustadz nggak usah mikir yang lain-lain, dah kelonan aja katanya. Terus gimana lagi Pak Ustadz? Ya udah itu dulu jalani, ntar satu-satu katanya gitu. Iya, saya bingung. Terus Pak Ustadz pamit, ya udah saya pamit dulu ya, saya mau ada tempat lain, pokoknya jalanin aja dulu satu-satu, baru urusan yang lain diurusin katanya gitu. Jumlah utang saya sih nggak terlalu signifikan ya, saya ini hampir 6 miliar Bu, kurang lebih. Kami menghubungi officialnya, empire officialnya, jadi daftar. Alhamdulillah di tanggal 29.30 ini ikut TBE. Kebetulan ada PR-nya, itu kan kelonan. Pas banget tuh tanggal 30 hari pernikahan kami yang ke-15 tahun. 15 tahun, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini jadi kita ikut acara ini sangat bermanfaat banget. Datang ke sini, kok bisa ya lunas hutang pakai kelonan? Makanya saya ajak suami. Itu aja sih. Ya, satu sisi saya juga sebagaimana suami harus tetap bertanggung jawab apa yang menjadi usaha dari kami selama ini. Dan kami juga ada beberapa kesulitan, diantaranya ada beberapa hutang-hutang juga yang pastinya kami juga akan menyelesaikan. Adapun istri saya sendiri juga menyampaikan ke saya untuk ikut berpartisipasinya dengan menguatkan daripada mental kaminya untuk menghadapi daripada bagaimana cara melunaskan hutang. Dan alhamdulillah pada hari ini semua dari perasaan apa yang selama ini membelenggu saya terbuka semua, dan insya Allah saya akan menjalankan bersama istri saya bersinergi dan bisa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang membelit kami, terutama hutang piutang itu sendiri. Ya, kesulitan yang kami hadapi yaitu tentang pengembangan klinik yang saat ini kita alamin, menghadapi akreditasi BPJS, terus juga pengembangan klinik dari sisi manpower, dari obat-obatan yang juga semakin menunjuk harus kita penuhin, dan beberapa dari akreditasi juga harus pembenahan dan pengembangan dari buildingnya sendiri, sehingga kami
tidak punya dana yang bisa mengcover itu semua, sehingga kami mengajukan pinjaman melewati bank. Kita menganjuk daripada sertifikat, dan akhirnya kita juga harus menjadikan itu sebuah sesuatu yang bisa manfaat, tapi ternyata dari unsur yang selama ini sisi agama, ternyata itu adalah sebenarnya malah membelenggu kami dan menjerat kami, sehingga kami harus bisa menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Kalau hutang itu semuanya bertahap. Dari mulai tahun 2022 bulan Februari kita udah mulai berhutang 2,7 miliar itu untuk pengembangan ekspansi klinik yang di lantai 3. Setelah itu kesini-sininya kami berpikir mau lebih moderat lagi daripada sisi kliniknya. Dengan legalitasnya kami mengadakan lift sama membuat tipe yang lebih baik lagi. Tipe yang lebih baik lagi untuk ekspansinya tipe suite dan VVIP. Nah ternyata dari pemodalan kita juga, dari omset kita juga nggak mumpuni. Terus udah gitu dilihat dari bank, benar. Ternyata di saat kita lagi berjalan begini kelihatan di mukanya besar, ternyata ujung-ujungnya bank juga nyamperin. Pak butuh modal, butuh duit. Ya alhamdulillah akhirnya dengan tawaran begitu, kita juga ada sertifikat yang kita bisa gunakan. Akhirnya alhamdulillah prosesnya cepat sekali seperti kereta cepat. Dan ternyata flashback dari yang semua saya alami di sini, ternyata itu salah gitu kan, itu salah. Ternyata itu menjerat kita, dan kita juga harus bisa menyelesaikannya dengan secepat mungkin. Dan dengan apa yang menjadi azam kami berdua tadi udah kita rembukan, kita akan menyelesaikan di dalam waktu kurang lebih 1 tahun ini. Mudah-mudahan secepatnya, kami mohon berdoanya. Yang dirasakan kalau dari semua tabiat yang dirasakan, ya mudah-mudahan jangan sampai yang 18-nya. Tapi saya maaf aja ya, baru berhutang kurang lebih di 2 tahun ini. Saya udah begitu banyaknya yang indikasi mengarah ke sana. Saya sedih melihat istri saya, melihat amukan saya, marah-marah saya. Bahkan saya juga pernah berucap-ucap seperti itu mulu. Lebih baik saya mati. Tapi alhamdulillah di saat istri saya udah begitu gigihnya untuk memperjuangkan bagaimana semua keluarga yang ada kita punya ini supaya jalan terus, harmonis, sama usaha juga jangan sampai runtuh. Akhirnya hati saya terbuka untuk datang ke sini. Sampai mau jual klinik. Sampai saya juga mau jual klinik untuk menyelesaikan itu semua tanpa hutang. Dan saya benar-benar nekat. Artinya saya punya aset-aset di mana aja, tapi kan tidak seperti jual kacang. Saya punya di mana-mana aja. Saat ini yang bisa saya untuk jadikan hutang ya hutang. Tapi untuk nge-backup saya juga punya. Artinya dalam waktu sesegera mungkin ada 2 versi. Saya melunasi dengan cara yang diterapkan nanti setelah saya ikut PTBR, PBTR, atau dengan cara saya menyelesaikan dengan cara saya jual aset yang lain untuk menyelesaikan segera mungkin. Saya dampaknya ke keluarga ya Pak. Jadi hubungan ke suami kurang harmonis. Untuk susah tidur saya bukan tidak terlalu, karena karena kita orang kesehatan, saya proses bidan juga udah biasa begadang kan. Tapi saya ikut TB itu karena kita sudah dapat surat-surat kolar itu. Makanya saya sudah harus mencari gimana solusinya, bukan kucing-kucingan. Terutama saya stres, karena saya ngerasain semua. Saya demi untuk kepentingan maslahat banyak orang. Akhirnya saya maju sama istri. Ya pas dapat surat cinta itu, saya juga merasa dak-dikduk juga gitu kan. Tapi setelah istri ini bilang, saya orangnya selalu komitmen terhadap utang. Saya selalu bayar tiap bulan, walaupun gimana caranya. Sampai saya harus bertengkar sama istri pun saya bayar. Tapi alhamdulillah istri saya memberikan sebuah penerangan tentang masalah TBE ataupun PTBR-nya itu sendiri. Ya sudah, saya coba ikut apa yang menjadi keinginan istri. Jelas saya menemukan solusi. Pertama soal akidah saya. Selama kepusingan itu, saya menurun. Semenjak saya punya hutang, drastis sekali. Amalan jadi berkurang. Terus udah gitu soal ibadah apalagi. Terhadap keluarga juga saya renggang.
apalagi ke anak, kasihan ibaratnya kita punya anak, ntar jangan sampai anak menuruni doktrin kita sebagai orang tua yang selalu berkecamuk soal masalah hutang piutang, sehingga membuat keluarga saya dan istri sendiri merasa jadi renggang, dilihat anak juga nggak enak. Maka dari itu kebetulan kita hari ini adalah hari pernikahan saya dan istri. Saya benar-benar untuk yang kiranya merubah semuanya. Bismillah, istri mensupport dan saya juga benar-benar berjuang lah karena saya juga sebagai suami, sebagai imam untuk lebih baik lagi ke depan. Perasaan saya 2 hari ini saya sangat senang sekali, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi sampai suami saya ikut dan kita satu frekuensi dengan tujuan yang sama dan tahu maksud tujuan kita di dunia ini sebagai apa dan tujuan akhirnya kita adalah akhirat. Alhamdulillah kita sudah satu frekuensi, itu yang semakin kita menyadari sebagai hambanya Allah ya. Jadi kita menyadarkan kembali ya, mungkin kemarin karena kita fokus ke hutang dan masalah, jadi membuat kita jadi lalai. Itu sih, jadi menguatkan lagi azam kita, yakinnya sama Allah bukan sama orang atau manusia itu sendiri. Jadi kita punya semangat baru untuk menyelesaikan semuanya dengan lunas dan cash. Rencananya mau ke depan ngapain? Untuk rencana kedepannya udah pasti saya akan terus kembangkan. Terlebih apalagi kalau hutang kami sudah selesai dalam waktu cepat. Dengan pastinya saya akan menjual aset-aset saya yang memang untuk melunasi hutang. Jadi memprioritaskan satu usaha yang besar, memberikan wasilah kepada karyawan-karyawan kami dengan rezeki kami juga karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita juga pengen mendedikasikan saya bukan sebagai hanya owner, istri juga bukan sebagai owner, tapi kita terjun langsung mendedikasikan diri kami itu 100% untuk bagaimana kami bisa membangkitkan semua giroh-giroh kami supaya karyawan-karyawan kami juga sependapat dan sepemikiran dengan kami dari apa yang kami telah pelajari selama ini dari TBE, sehingga kami bisa mensinergi secara harmonis. Selain keluarga, kekaryawan juga harmonis, dinamis, sehingga pertumbuhan dan perkembangan daripada omset klinik kami, PT kami juga berkembang dengan pesat. Dan insya Allah dalam waktu cepat juga klinik kami juga akan menjadikan rumah sakit, ya insya Allah rumah sakit rawat inap. Amin, amin ya Allah. Yang pertama sih pelajaran masalah kekuatan imannya. Kekuatan iman saya sendiri, saya ngerasakan kok ternyata banyaknya masalah seperti ini malah justru bukannya semakin kuat di rumah, tapi malah semakin anjlok. Setelah saya ikutin ini, kok tiba-tiba banyak teman-teman yang memang di sini apalagi coaching-coachingnya sendiri begitu giroh dan semangat sehingga apa yang ada di pikiran di rumah itu saya hilang. Sehingga semua yang sekarang terdoktrinkan, ya saya justru malah kedoktrin hal-hal yang baru, sehingga hal yang negatif dari rumah tuh ternyata hilang, sehingga hal yang positif itu masuk, apalagi lingkungan sini juga masuk semuanya, karena saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini dan saya futur sampai saat ini, dan akhirnya saya mendapatkan giroh yang baru sehingga saya bisa beriktikad lebih baik lagi ke depannya, apalagi saya seorang kepala keluarga dan seorang CEO dari perusahaan kami juga, untuk bagaimana bisa mewujudkan perusahaan yang lebih maju dan berkembang ke depannya. Saya sangat berterima kasih. Ya, saya juga dapat dari ilmu TB ini yaitu kesalahan-kesalahan para pengusaha ya. Ternyata pengusaha itu ada ilmunya dalam mengembangkan bisnisnya itu juga sendiri. Dan diingatkan lagi dalam usaha itu kita dalam, apalagi kita klinik ya sosial biasa, jadi mengingatkan lagi tidak semuanya kita dihargai dengan materi, tapi ingat segala perbuatan segala sesuatu akan dicatat di akhirat nanti.
Sebelum ikut TBE, saya sangat sangat berkecamuk perasaan saya. Apalagi terhadap istri. Hampir 2 tahun ini terhadap istri itu saya selalu emosional. Selalu istri bilang baik, saya bilangnya salah. Saya pengennya begini, istri pengennya ngelurusin tapi saya marah. Selalu seperti itu. Ternyata orang yang berhutang itu emosional lebih tinggi. Bukannya pengen mau ditenangin, malah pengen mau dilawan. Artinya apa yang menurut istri saya itu baik buat saya nggak mau menerima itu sebagai masukan. Tapi malah anggapan saya itu sebagai lawan buat saya. Sehingga saya juga akan berperangai yang lebih daripada perangainya istri. Saya justru malah lebih egois, lebih emosional, tidak menerima masukan apapun. Sehingga kepala saya itu udah bukan lagi keras kepala, tapi udah kepala batu. Nggak mau nerima apapun yang menjadi kebaikan-kebaikan secara mental, buat mental saya, buat pikiran saya, apalagi buat perilaku saya ke depannya. Ya itu yang membuat saya shock sampai saat ini. Sehingga pas saya ikut acara TBE ini, tiba-tiba ya yang tadi saya bilang, setelah ikut masuk sini, ternyata seperti yang dulu saya pernah merasakan suasana yang seperti ini, giro-giro semangat, apalagi dengan adanya lagu-lagu nasyid yang seperti itu, saya kembali lagi muncul. Saya mau beradaptasi kepada orang-orang yang seperti ini dulu saya pernah alamin. Akhirnya saya masuk dan saya coba buka hati saya, pikiran saya, semua menyatu dan akhirnya saya bisa open minded sehingga saya menyatakan bahwa semua harus diselesaikan dengan cara baik. Apalagi dengan emosional begitu bukannya tambah pahala, tambah dosa. Tapi dengan seperti ini yang saya ikutin, malah justru saya membalikan bahwa segala sesuatu yang salah itu harus kita balikan lagi dan saya jewer diri saya sendiri ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal sehingga saya harus berubah. Saya harus berubah apalagi demi keluarga, demi karyawan dan demi perusahaan saya agar lebih berkembang, lebih baik dan menerima nanti namanya bisnis syariah yang dituntut oleh coaching-coaching kita melewati program-program literasi lanjutnya dari PTBR nanti ke depan. Amin. Mudah-mudahan semua lebih baik. Ya, alhamdulillah harapan saya kayaknya dengan berubahnya tadi kita di season acara kita saling bermaafan, ketemu ke suami istri suruh bergabung itulah bagi saya itu yang saya harapkan. Jadi saling meminta maaf bukan saling membela diri. Nah, itulah yang saya harapkan ya kedepannya kita udah tahu kalau itu udah kemarin yang lalu adalah salah, sekarang kita memperbaiki yang memikirkan kedepannya tidak membahas yang lalu lagi karena udah stop di lalu ini di sini dan kedepannya itu kita buat yang menjadi lebih baik lagi. Saya sebagai suami alhamdulillah selama perjalanan 15 tahun ini istri saya sebenarnya yang inget terus tentang hari yang namanya wedding kita atau hari pernikahan kita tuh istri saya terus. Saya lupa karena terlalu banyak waktu yang mencampuri urusan duniawi saya sehingga istri saya itu masih tetap sikoh terhadap apa yang menjadi hari-hari baiknya buat diri kami berdua. Ternyata dia selalu mengingatkan dan saya sangat berterima kasih bahwa istri saya ternyata lebih mencintai daripada diri saya itu sendiri sehingga saya harus benar-benar support ke istri saya, buat anak saya sehingga saya menciptakan keluarga yang harmonis dan dinamis. Terima kasih untuk suami saya yang hari ini mau membuka hati dan membuka pikiran ikut seminar TBE dari Syariah World MMC. Ini bagi saya itu sangat bermanfaat lagi dan untuk suami saya juga bermanfaat banget. Amin. Harapan saya tidak di acara ini tapi kita kedepannya menjadi lebih baik lagi karena Allah mencintai orang-orang yang mau berubah gitu. Untuk teman-teman yang di luar sana punya masalah hutang maupun keluarga yang menjadi keributan rumah tangga, mendingan ikut TBE aja karena acaranya luar biasa. Jadi ikut TBE luar biasa ilmunya. Luar biasa ilmunya. Saya tahu teman-teman saya tuh seperti halnya dengan saya. Saya tahu Anda
saya tahu teman-teman saya tahu kerabat-kerabat saya, sehingga punya masalahnya juga sama dengan saya, maka ikutilah acara ini karena memberikan keleluasaan bagi pikiran kita untuk kita bisa bergerak lebih leluasa lagi dalam menghadapi kesulitan apa yang kita sudah bangun selama ini untuk kita selesaikan dengan 100% dengan cash dan lunas hutang kita. Untuk ibu-ibu Indonesia yang lagi bermasalah dengan keluarga dan terutama menghadapi suaminya yang keras kepala atau keras hatinya, ikut TBE. Disitulah ada solusinya. Sekian Dan dari kami berdua untuk selalu ikuti acara TBE bagi semua pasangan suami istri yang bermasalah dengan cara melakukan cash dan lunas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.